Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita belajar materi kuartil, jangkauan, dan jangkauan interkuartil. Kita fokusnya pada data tunggal, di mana tujuan pada pertemuan hari ini adalah kalian dapat mengurutkan data mentah nanti dari yang terkecil ke yang terbesar ini. Kemudian kalian memahami konsep kuartil, dan selanjutnya kalian nanti akan menentukan statistik 5 serangkai, yaitu ada nilai terkecil atau min, nilai terbesar, Q1, kuartil 1, Q2, kuartil 2, dan Q3 atau kuartil ketiga, baik pada data ganjil maupun data genap ya. Kemudian yang selanjutnya tujuannya adalah kalian menghitung jangkauan atau rank dan jangkauan interkuartil atau interkuartil rank ya, IQR ya. Dan yang kelima, kalian akan menganalisis suatu kondisi sebaran data berkaitan dengan nilai rank dan nilai jangkauan interkuartilnya untuk mengambil kesimpulan yang tepat. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelum masuk ke pembelajaran inti, kita mengingat kembali terkait materi prasyarat ya. Sebelum kita belajar masalah kuartil, yuk kita ingat kembali apa sih sebenarnya data itu. Ya, data adalah kumpulan keterangan atau informasi yang nyata diperoleh dari hasil pengamatan atau pengukuran. Contoh di pesisir nih, angka-angka berat ikan yang kamu timbang di dermaga, jumlah karung garam yang dipanen, atau suhu air laut setiap pagi, itu adalah data. Nah, data mentah apa? Data yang baru dicatat dan hasilnya masih acak-acakan atau belum urut. Nah, itu data mentah ya. Kemudian kita sekarang mengingat kembali gimana sih mengurutkan data. Nah, mengurutan data yang umum itu adalah yang dari kecil ke yang besar. Kuartil sangat bergantung pada posisi ya. Oleh karenanya kita harus tahu dulu mengubah data mentah tadi menjadi data yang jadi, itu dengan cara mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Contoh, data tangkapan dalam kilogram adalah 15 kilo, ya, 5, 20, dan 10. Nah, ini kan masih tidak urut, sehingga kita urutkan menjadi 5, 10, 15, dan 20. Mencari median, nah ini waktu SMP kita belajar gimana mencari median atau nilai tengah. Di mana median ini adalah nilai tengah yang membagi data menjadi dua bagian sama banyak. Nah, ini pasangannya adalah mean atau rata-rata dan modus ya, atau nilai yang sering muncul. Q2 itu median ya. Contoh, sekarang kita mencari median data ganjil, kita ingat kembali. Misalnya ada 5 perahu yang mencatat hasil tangkapan kepiting dalam kilogram seperti ini, 12, 15, 10, 20, 18. Ini masih data mentah, kita urutkan dulu untuk mencari mediannya. Jadi 10, 12, 15, 18, 20. Karena jumlah datanya ganjil, ya 5 itu ganjil, angka yang tepat berdiri di tengah adalah itu 15, nah itulah mediannya. Nah, ini mediannya ya, ini Q2-nya. Kenapa dia membagi data ini sama menjadi dua bagian ya, kanan kiri itu memiliki jumlah data yang sama. Nah, sehingga mediannya adalah 15. Bagaimana dengan data yang genap? Misalkan ada 4 perahu yang mencatat hasil tangkapan ikan dalam kilogram 10, 20, 30, dan 40. Nah, ini datanya sudah terurut, jadi tidak usah kita urutkan lagi ya. Kita lihat di tengah-tengah sini, kalau kita bagi dua seperti ini kan tidak ada nilainya, makanya kita ambil dua nilai di sini ya. Kalau genap kita ambil dua nilai. Itulah nilainya sebelum kita cari mediannya. Caranya adalah gimana cara mediannya? Yaitu kita jumlahkan kedua nilai tersebut, kemudian kita bagi dua, atau kita cari rata-ratanya dari dua nilai tersebut. 20 tambah 30, kemudian kita bagi dua ya. Jawabannya adalah 25. Nah, itu adalah Q2-nya atau mediannya. Sekarang kita masuk ke materi utamanya. Apa itu kuartil? Q1, Q2, dan Q3 ya. Bayangkan kamu memiliki satu ekor ikan tongkol yang sangat panjang. Kamu ingin membaginya kepada 4 orang teman dengan bagian yang sama besar. Untuk membaginya menjadi 4 potong, kamu perlu melakukan 3 kali potongan. 3 titik potong itulah yang kita sebut dengan kuartil. Nah, ini ya, kuartil itu berasal dari kata quarter atau seperempat, artinya kita membagi seluruh data menjadi 4 bagian. Masing-masing bagian berisi 25% data. Nah, ini, bayangkan ini adalah ikan ya. Nah, ini Bapak udah bikin. Bayangkan ini ilustrasi ikan. Kita mau bagi 4, sehingga kita pasti butuh 3 potong. 3 potongan. Potongan pertama kita anggap ini Q1. Potongan kedua, ini Q2, dan potongan ketiga, Q3. Sehingga setelah kita potong-potong ini 3 kali potong tersebut, ikan yang utuh tadi itu akan terpisah ya menjadi 4 bagian yang sama besar. Kita mau dia misalnya di sini 20%, 20%, 20%, dan 20%. Nah, potongan-potongan tadi itu yang kita anggap sebagai kuartil. Kuartil 1 itu membagi 20% data, kuartil 2 itu membagi di tengah-tengah ya. Nah, dia ini membagi ini dia. Nah, ini. Dan kuartil 3 yang di sini. Nah, bagian 20% yang terakhir. Sini ada penjelasannya. Kuartil pertama atau Q1 itu tipe potong pertama, nilai tengah dari kumpulan data di sebelah kiri median. Jadi kan kalau kita potong misalnya Q2 akan terpisah nanti sini menjadi 2 bagian sama besar. Nah, kita potong lagi setengahnya lagi dengan Q1 sehingga akan terbagi menjadi 2 bagian sama besar lagi. Yang sebelah sini ini sama ini ya. Begitu juga yang dengan Q3 akan membagi 2 bagian sama besar juga di bagian sebelah kanan lagi. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya perbedaan antara Q1, Q2, dan Q3. Sekarang kita lihat contohnya. Kita cari kuartilnya ya. Misalnya ada data 3, 2, 6, 5, 4, 8, dan 7. Ini data ganjil, ini masih data mentah. Harus kita urutkan terlebih dahulu. Sehingga menjadi 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Kalau mencari Q2 atau median, tadi sudah kita contohkan di awal, nilai data yang tengah ya. Nah, itu adalah Q5. Sebelah kirinya ada 3 nilai, sebelah kanan ada 3 nilai. Jadi Q2-nya adalah 5. Q1 kita perhatikan. Karena tadi Q2 atau median itu membagi 2 sama besar ya. 2 bagian menjadi sama besar. Kita perhatikan bagian sebelah kirinya. Inilah kita cari lagi mediannya lagi atau nilai tengahnya lagi dari bagian yang kiri ini. Itu berapa? Ya 3. Jadi Q3-nya adalah Q1. Nah, selanjutnya kita cari Q3-nya. Kita perhatikan sisi kanannya ada 6, 7, dan 8. Kita cari nilai tengahnya lagi, yaitu adalah 7. Nah, berarti 7-nya adalah Q3. Kalian paham ya? Sekarang bagaimana dengan data yang genap? Ada data 4, 2, 5, 3, 7, 6, 8, dan 9. Kita ini masih mentah, kita urutkan dulu.
jangan lupa diurutkan dulu sehingga hasilnya menjadi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena ini data genap, tentunya sini mediannya ya, kita harus cari rata-rata dulu nih dari nilai yang 2 ini. Dia membagi sama besar ya, sebelah kanannya 3 bilangan, sebelah kiri 3 bilangan. Kita cari rata-ratanya 5 tambah 6, kemudian bagi 2. Hasilnya adalah 5,5. Nah, ini adalah Q2-nya. Kemudian kita mencari sekarang kita mencari Q1 dan Q3-nya. Perhatikan, median itu 5,5 sehingga dia itu ada letaknya di tengah sini ya. Nah, dia akan membagi sebelah kiri dan sebelah kanan yang sama besar. Kita perhatikan, kelompok sebelah kirinya itu ada 2, 3, 4, dan 5 ya di sini. Dan kelompok sebelah kanannya ada 6, 7, 8, dan 9. Sehingga cari Q1-nya, kita lihat ini bagian tengahnya lagi. Nah, genap ya, ada 4 angka kan, sehingga kita cari rata-ratanya 3 tambah 4 dibagi 2 hasilnya 3,5. Kemudian Q3-nya, perhatikan angka sebelah kanannya, kelompok sebelah kanan ada 6, 7, 8, dan 9. Tengahnya ada 7 dan 8. Kita cari rata-ratanya lagi, itu 7 tambah 8 bagi 2 hasilnya 7,5. Nah, itu cara mencari Q1, Q2, dan Q3. Sekarang kita masuk ke bagaimana cara mencari jangkauan, rank, dan jangkauan interkuartil. Jangkauan atau rank dan jangkauan interkuartil. Apa sih kegunaannya ya? Jadi jangkauan atau rank ini itu kita mencari selisih dari nilai terbesar atau kita sebut nilai maksimum dan nilai terkecil atau minimum. Kita kembali lagi tujuan pembelajaran tadi kita, yaitu ada salah satu tujuannya yaitu nomor 3 menentukan nilai statistik 5 serangkai. Ada nilai minimum, Q1, Q2, Q3 dan maksimum. Nah, di sini ya, itu tadi minimum dan maksimum ini adalah bagian dari 5 serangkai tadi. Kegunaannya apa sih jangkauan ini? Untuk mengetahui rentang total atau sebaran menyeluruh dari suatu data. Rank memberikan gambaran kasar tentang seberapa luas cakupan seluruh nilai yang ada dalam kumpulan data tersebut. Jika kita masukkan dalam konteks nelayan, itu seperti kita melihat seberapa jauh sih jarak antara hasil tangkapan misalnya kilogram yang terburuk dan terbaik. Misalnya terbaiknya nangkapnya misalnya 7 kilo ya, satu ikannya. Yang terkecil misalnya cuma dapat 1/4 kilo gitu ya, atau 250 gram. Nah, itu rentangnya di situ itu namanya jangkauan. Jadi kita tahu berapa sih nilai sebarannya. Nah, kemudian jangkauan interkuartil atau IQR itu antara selisih antara Q3 dan Q1. Nanti kita udah belajar bagaimana mencari kuartil 3 dan kuartil 1. Nah, kita cari selisihnya antara kuartil 3 dan kuartil 1, itulah jangkauan interkuartil. Kegunaannya apa? Untuk mengetahui sebaran data bagian pusat ya. 50% data di tengah. Karena tadi kan Q1 dan Q3 itu kan berada di 50% data yang di tengah setelah kita urutkan tadi. Untuk melihat tingkat konsentrasi atau kepadatan data di sekitar median ya. Semakin kecil nilai IQR atau jangkauan interkuartilnya, maka data di bagian tengah semakin seragam atau homogen. Semakin kecil ya nilai jangkauan interkuartilnya. Baik, itu tadi materi tentang kuartil, jangkauan dan jangkauan interkuartil. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Dan jika ada pertanyaan silahkan disampaikan di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.